Maaf, ternyata belum kerekod ini. Nah, di review sebagai kuliah pertama ini, saya akan membahas tiga mungkin. Pertama fungsi, kedua turunan, yang ketiga integral. Nah, kalau kita lihat contoh fx sama dengan 2x, maka kalau kita lihat di sini, kalau x-nya 2, karena dia 2 kali 2x fungsinya, maka fx-nya jadi 4. Kemudian kalau x-nya 1, maka fx-nya jadi 2. Kalau x-nya 0, maka fx-nya jadi 0. Dan seterusnya. Nah, itulah fungsi. Kemudian dalam fungsi itu ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan tak bebas. Bebas itu artinya x-nya bisa kita tentukan sembarang dalam range tertentu. Misalkan kalau saya bilang x-nya itu adalah dari min 2 sampai 2, maka sembarang nilai di antara itu saya bisa tentukan. Misalkan min 1. Tapi nilai y tidak bebas karena bergantung pada x. Variabel ada dua, yaitu x dan y. Variabelnya x adalah variabel bebas atau independence. Kemudian y adalah tak bebas atau dependence. Contoh kalau kita punya fungsi ini a, b, c-nya ya. Kalau y sama dengan x pangkat 4 plus 5x kuadrat, maka variabel bebasnya adalah x. Tak bebasnya adalah y. Kalau dq per dt plus 6q sama dengan 3t kuadrat, ini persamaan arus atau muatan listrik. Itu maka variabel bebas di sini adalah t. Tak bebasnya adalah q. dy per dx sama dengan dy kuadrat y per dt kuadrat kurang 9x sama dengan e pangkat t di sini. Maka kalau di sini ini kita lihat bahwa ini ada dua variabel bebas, yaitu x dan t. Nah, jadi sederhana sekali adalah fungsi itu adalah sesuatu yang memetakan x ke dalam domain baru menggunakan f atau fungsi. Ini sesuatu nilai x itu dipetakan ke dalam fx sama dengan 2x. Kemudian turunan. Nah, kalau turunan secara matematika murni, masih ingat? Turunan itu adalah limit ya. Masih ingat? Limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Limit h mendekati 0. Itu adalah turunannya. Tapi di sini kita nggak akan membahas turunan yang rumit gitu, cuman saya membahasnya adalah turunan-turunan standar saja. Misalkan kalau x pangkat n, turunannya adalah n x pangkat n min 1. Masih ingat ini ya? E pangkat x, maka turunannya e pangkat x. E pangkat min x, turunannya e pangkat minus x. Dan seterusnya. Ln x turunannya super x, sin cos x min sin x, sin ax plus b. Itu dapatnya a cos ax plus b. Kenapa bisa begini? Nanti saya contohkan di belakang. Ini adalah fungsi-fungsi standar dari turunan. Nah, ini yang akan kita manfaatkan. Kenapa kok bisa x pangkat n itu turunannya adalah rumusnya nx pangkat n min 1 ini adalah kalau diturunkan atau dibuktikan itu menggunakan limit matematika murninya. Tapi kita nggak akan bahas di sana, terlalu panjang nanti. Maka ada beberapa aturan turunan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, kalau fungsinya itu u plus p, kalau u plus p diturunkan, itu bisa dipisah turunannya. Turunan u dihitung sendiri, turunan p dihitung sendiri, dijumlahkan. Kalau fungsinya u kali p, maka turunannya adalah u aksen kali p ditambah u kali p aksen. Turunan u dicari dulu, dikalikan dengan p ditambah u dikali p aksen. Kalau C kali U diturunkan dengan syarat C adalah konstanta, maka C-nya bisa dikeluarkan, C-nya dikeluarkan, kemudian kita cari turunan U aksennya. Sedangkan nomor 4 untuk U per V, kalau fungsinya bentuknya U per V, maka U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Kemudian kalau suatu fungsi bisa kita misalkan Y sama dengan YZ, dan Z sama dengan ZX, maka DY per DX itu adalah DY per DZ. Ini dihitung dulu DY per DZ-nya, dikali dengan DZ per DX. Kenapa? Karena kalau DZ dibagi DZ di sini, itu sama dengan 1.
Maka ini tinggal dy per dx. Oke. Sekarang contoh. Yang pertama, y sama dengan x kuadrat plus sin x. Turunannya adalah, kalau kita lihat di sini, ini bentuknya adalah bisa disebut dengan U plus P. U itu plus P. Maka masing-masing turunannya dari, kalau U sama dengan X kuadrat, maka turunan X kuadrat itu adalah 2X. Sedangkan turunan P sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Ya. Ada yang ingat itu? Kalau misalkan, maka ini kalau kita cari, ini sama dengan X kuadrat, itu diturunkan, terus ditambah dengan sin, ya, sin X. Nah, itu turunannya dipisah-pisah. Sehingga kalau turunan X kuadrat itu sama dengan 2X, plus kalau turunan sin sama dengan cos. Maka ketemu 2X plus cos X. Yang kedua, kalau X kali sin X, nah ini adalah U kali P bentuknya. U-nya adalah X, sin P-nya adalah sin X. Gitu ya. Kalau saya misalkan, saya share di sini, ini mungkin saya punya whiteboard, misalkan ini adalah Y itu sama dengan X kali sin X, gitu ya. Maka ini kita bisa misalkan bahwa ini adalah turunan bentuk fungsinya dari YU dikali B. Kalau turunan Y aksen dari itu sama dengan U aksen dikali P ditambah U dikali P aksen. Nah, tinggal dikali X, U aksen dari X itu 1 dikali, karena turunan X itu adalah 1. Contohnya, karena bentuknya kan X pangkat 1, 1 kali X dipangkatkan 1 dikurang 1 pangkat 0, maka dia 1. T-nya adalah sin X. Sin X ditambah U-nya tadi X, kita tetapkan X, kemudian ditambah turunan sin adalah cos. Cos X. Maka sama dengan sin X ditambah X cos X. Maka jadi setiap fungsi itu bisa kita misalkan apa ini. Maka di sini kan bisa sin X plus X cos X. Hasilnya gitu. Kalau 10 kali sin X itu bentuknya ini. Nomor 3. C kali U. Maka 10-nya kita keluarkan. Maka kita turunannya adalah 10 kita keluarkan. Turunan cos adalah sin. Min sin seharusnya. Ini salahnya. Sin cos, min sin, min cos. Harusnya ini min 10 sin X. Ini ada salah. Ini sebenarnya sama dengan, bisa coret ya. Harusnya ini jadi min 10 sin, X. Karena turunan cos adalah min sin. Ini ada kesalahan. Sedangkan yang ini, T kuadrat per 2T tambah 1. Ini adalah bentuknya U per V. Kalau turunan U per V itu, maka dia bisa diurai menjadi ini U aksen V. Jadi di sini U dimisalkan T. U-nya dimisalkan T. V-nya adalah 2T per 1. Maka turunan U aksennya ini adalah 2T, V-nya adalah 2. Maka tinggal dimasukkan. Jadi U aksen mana 2T? 2T kali V. 2T plus 1 dikurangi T, karena U-nya adalah T kuadrat dikali 2. Dibagi 2T kuadrat. Kemudian dikalikan ke dalam, maka ini dapat 4T kuadrat tambah 2T minus 2T kuadrat. Dibagi 2T kuadrat. Apakah bisa difaktorisasi? Kita coba. Ini 2T dikeluarkan, ini T plus 1. Kemudian ini 2T
plus 1 kuadrat. Ternyata tidak bisa disederhanakan, maka ketemunya dari ini. Nah, nomor 5 itu adalah turunan dari Y sama dengan Z pangkat 6 dengan Z adalah X plus 1. Nah, ini bisa diselesaikan dengan model yang ini. Misalnya adalah turunan Y itu, maka kita anggap bahwa tidak lain Y itu adalah X kuadrat plus 1 pangkat 6. Berapa nilai turunannya? Maka ini bisa disederhanakan menjadi dy per dx sama dengan dy per dz dikali dz per dx. Jadi ini dimisalkan Z, cari turunan Z-nya, kemudian cari turunan, ini jadi mudah. Jadi gini nih, jadi mudah. Misalkan kalau saya bawa ke kanan, maka Y itu sama dengan, mungkin di sini agak jelek ya, saya pindah ke ini deh. Sorry. Saya pindah ke itu. Jadi persamaannya adalah Y itu sama dengan X kuadrat plus 1, misalkan aja gini. Nah, tentukan Y aksen sama dengan, nggak tahu. Maka kita bisa misalkan ini, Y ini sama dengan Z pangkat 6. Di mana Z itu sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, maka kalau mau cari turunannya, Y aksen itu adalah turunan dy per dz dikali dengan ini fungsi z, dz per dx. Maka ini sama dengan turunan z pangkat 6 itu tidak lain adalah 6z pangkat 5. Sedangkan turunan t terhadap x itu adalah tinggal dikali 2x. Pak. Oke, yap. Ininya belum di-sharing. Yang mana? Ini ya tempat Bapak nulis. Ya, belum di-sharing. Kok enggak bilang dari tadi ya? Oke, saya share ulang tempat nulisnya. Oke, ini ya. Nah, saya ulang ya. Misalkan Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 6. Ini plus Y aksen sama dengan ini. Ditanya, Y aksennya berapa? Maka Y X kuadrat plus 1 ini saya misalkan Z. Maka dia jadi Z plus pangkat 6 kan? Maka Z sama dengan X kuadrat plus 1. Maka Y aksen itu bisa dihitung dari dy per dz, karena ini jadi variabel Z, dikali dy per dx sama dengan 6z pangkat 5 dikalikan 2x. Nah, ini kalau disederhanakan lagi, ini bisa gini, 6 dikali dengan z-nya berapa tadi? X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 dikali 2x. Maka pangkatnya jangan lupa, ini pangkat 5 kan. Maka hasilnya adalah 12x dikali dengan x kuadrat plus 1 dalam kurung pangkat 5. Sorry agak salah. Pangkat 5. Nah, itu hasilnya. Jadi turunan dari fungsi ini adalah ini. Oke, bisa dipahami? Itu. Nah, sekarang kita kembali ke slide lagi. Di ini kelihatan ya? Ini kelihatan? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan. Oke, nah ini dapatnya adalah 12x, x kuadrat plus 1 pangkat 5. Nah, nanti latihan ini saya ambil beberapa itu dikerjakan
oleh adik-adik mungkin di rumah gitu ya. Tidak di sini. Mungkin saya akan mengerjakan adalah yang nomor ini. Yang nomor 18. Gitu ya. Coba kita kerjakan, ditanya nih. Sebuah fungsi YT sama dengan T pangkat 3 minus 5T per 2 plus 4T plus 1. Tentukan DY per DT dan B adalah fungsi ada dan jika turunan pertama fungsi tersebut adalah 0, berapa nilai T-nya? Kita coba ya. Nah ini saya copy dulu, coba saya bawa ke tempat yang lain. Misalkan saya take take snapshot ini, saya bawa ke sisi kanan, ini soalnya. Kemudian saya masuk ke whiteboard. Ini. Bentar, agak. Sorry. Atau di sini deh. Oke. Ini ini kelihatan enggak, Mas? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Sebentar, ini kenapa enggak? Saya snapshot dulu. Oke. Oke. Kemudian saya masuk ke report. Ya. Sebentar saya buka whiteboard saja lebih enak. Nah ini kelihatan? Oh iya Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah ini soalnya. Saya besarin dikit. Tuh. Sebuah fungsi itu kita diminta menghitung DY per DT-nya. Maka kita cari DY per DT itu sama dengan, kalau ini kan bisa 3 per 3 T kuadrat dikurangi 10 T pangkat 10 T karena pangkatnya 1, ini dibagi 2 ditambah 4. Itu kan? Ada yang setuju dengan itu? Turunan itu? Kan ini pangkatnya 3, maka 3 dibawa ke depan, terus pangkat atasnya dikurangi 1, kan itu turunannya kan? Ini juga 2-nya dikali ke depan, 2 kali 5, 10, pangkat di atasnya dikurangi 1. Ini 1 pangkatnya, 1 kali 4, 4, T-nya pangkat 1 dikurangi 1, 0. T pangkat 0 kan 1. Sedangkan ini turunan konstanta 0. Oke, setuju ya? Kan kalau ini kita hitung lagi, ini menjadi T kuadrat dikurangi 5T ditambah 4. Oke. Maka ini kan bisa disederhanakan. Ini jadi difaktorisasi, ini adalah T. Kemudian saya sebutnya 1T. Ini saya kasih min 1. Ini jadi min 4. Maka T dikali T, T kuadrat.
min 1T di minus 4T min 5T, min 1 kali min 4 sama dengan 4. Betul ya? Setuju? Ada yang tidak setuju? Ini adalah A kita temukan. Bagaimana dengan B-nya? B-nya adalah karena disebutkan bahwa jika turunan pertama fungsi tersebut adalah 0, berapa nilai T-nya? Berarti kalau turunan pertamanya 0, sorry kurang 10 menit, nanti saya TY per DT sama dengan 0, itu sama artinya dengan ini. T min 1 itu sama T min 4 itu sama dengan 0. Karena ini kan turunannya. Berapa nilai T-nya ya? T-nya karena itu sama dengan 0, T-nya sama dengan 1 atau T-nya sama dengan 4. T1 kalau dimasukkan sini 0, berapapun ini pasti 0 kan? Karena 0 kali berapapun 0. Sedangkan kalau T-nya 4 dimasukkan ke sini, walaupun sini 4 dikurang 1, 3, tapi di sini 0 dikali 3. Sehingga terpenuhi. Jawaban atas nomor 18 itu adalah ini. Oke. Nah, itu untuk turunan. Ya, untuk turunan. Sebentar nanti saya akan jelaskan sedikit di sini. Ini adalah kesimpulannya. Jadi fungsi itu dibaca dengan F yang memetakan setiap X ke dalam Y. Jika Y-nya adalah 2X. Maka F memetakan setiap E ke domain Y dengan Y sama dengan 2X. Misalkan kalau X-nya 0, maka Y-nya 0. Karena 0 dikali 2 sama dengan 0. X-nya 1, Y sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, kalau Y, F sama dengan Y sama dengan 2X itu memiliki nilai tertentu bergantung pada variabelnya. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel tak bebas. Turunan derivatif, tadi kita belum membahas, kita tidak menceritakan terlalu banyak turunan trigonometri. Ini adalah hafalan paling mudah. Kalau turunan sin tuh kita turutin aja gini, sin, min cos. Kalau ke bawah ini turunan, kalau ke atas itu integral. Jadi kalau turunannya sin apa? Cos. Kalau cos min sin, kalau min sin min cos sin balik. Gitu. Ya, dia muter. Tapi kalau integralnya min cos min sin, integralnya min sin min cos, integralnya cos sin. Itu baliknya. Jadi kalau Anda mau ngafal yang turunan trigonometri sin cos itu adalah gini, sin cos min sin min cos. Contoh, ini agak sedikit ini. Kenapa turunannya Y sin AX plus B tadi di atas, sin AX plus B, coba lihat. Ini. Di sini ya, sin AX plus B kok A cos AX plus B. Betul nggak sih? Kita tahu bahwa turunan sin itu adalah cos. Lihat. Ke bawah. Nah ini, pertama sin AX plus B. Kita ditanya turunannya berapa, maka AX plus B ini saya misalkan suatu fungsi U. Terserahlah U itu apa. Tapi U itu adalah tidak lain adalah AX plus B. Maka dengan memanfaatkan persamaan tadi bahwa turunan karena di sini sin U dan U-nya adalah ini, maka turunan dy per dx itu tidak lain adalah Y ini diturunkan terhadap U dulu, kemudian U-nya diturunkan terhadap X dikalikan. Maka du di sini bisa habis, hilang dia. Ini kan bentuknya jadi gini. Ini bisa hilang. Tinggal dy per dx. Maka kalau demikian, kita tahu sin U itu turunannya cos U. Turunan AX terhadap DX-nya, karena A kali X ini saja, maka turunannya adalah A. B-nya kan konstanta, turunannya 0, maka tinggal A. Maka cos U kali A. Dengan A, cos U, U-nya kita balikkan lagi. Tadi U-nya kan U AX sama dengan B, maka A cos U dengan U AX plus B, maka A cos AX plus B, maka sama dengan yang di atas. Tuh ya. Nah, ini contoh yang tadi saya kerjakan X kuadrat plus 1 pangkat 6. Nah, ini dimisalkan bahwa U-nya X kuadrat plus 1, maka U aksannya 2X,
U pangkat 6 itu adalah Y bentuknya AX pangkat N, turunannya Y aksen itu adalah NAX pangkat N-1. Pangkatnya N dibawa ke depan, dikali dengan kosakata di depannya, N-nya di pangkatnya dikurangi 1. Maka ini dimisalkan, kalau ini U, X kuadrat ditambah 1 dimisalkan U, maka turunannya jadi DY per DU dikali DU per DX. Tinggal di 6U pangkat 5, U pangkat 6 dikali 2X. 2X kita buat 12, X plus 1 pangkat 5. Oke, bisa dipahami sampai situ. Ini ada latihan satu lagi, kok bisa ketemunya gini gitu. Nah ini sin X kali cos X. Ini kan turunannya, ini bentuknya U kali V aksen. U, kalau demikian U kali V aksen ditambah V aksen kali U. U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Kita lihat ya, ini U-nya sin X, P-nya cos X, turunan U aksen cos X, V aksen min sin X. Turunan cos dan min sin. Kemudian tinggal kita kalikan U aksen, ambil ini cos X, V cos X. Ditambah U sin X, V aksen min sin X. Maka cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Sama dengan cos 2X. Kenapa bisa cos 2X? Karena asalnya dari sini. Cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Maka kalau XX, maka cos, ini kan X, A sama B-nya itu adalah A-nya X, B-nya X, maka ini adalah cos X dikurangi sin X. Maka cos 2X, X plus X 2X, cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Asalnya dari sini. Dapat ini. Oke, kira-kira itu dulu turunan. Saya stop dulu ya, ntar balik lagi dengan integral ya. Sambil saya buka pertanyaan. Stop dulu.